heran sih. Di era digital yang serba cepat ini, kita hidup di tengah lautan informasi yang tak bertepi. Setiap hari, jutaan berita dan artikel membanjiri layar perangkat kita, menciptakan arus informasi yang konstan dan seringkali membingungkan. Kita dibanjiri informasi setiap detik, dari notifikasi berita hingga unggahan teman di media sosial. Informasi datang dari berbagai sumber, baik yang terpercaya maupun yang meragukan. Media sosial kini sering menjadi lautan keruh, tempat informasi bercampur aduk tanpa filter yang jelas. Algoritma yang kompleks menentukan apa yang kita lihat, seringkali tanpa kita sadari. Penuh kabar yang belum tentu benar, bahkan sengaja disesatkan. Di tengah kebisingan informasi ini, berita palsu atau hoax berkembang pesat. Berita palsu atau hoax menjadi ancaman serius bagi masyarakat modern. Adalah informasi yang sengaja direkayasa agar tampak seperti fakta, meskipun sebenarnya jauh dari kebenaran. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari sekadar mencari sensasi hingga memengaruhi opini publik. Lalu disebarkan secara luas untuk tujuan tertentu, seringkali dengan memanfaatkan emosi dan prasangka kita. Ia bisa muncul sebagai artikel yang meyakinkan, foto yang dimanipulasi, video hasil rekayasa, bahkan kutipan palsu dari tokoh terkenal yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Teknologi yang semakin canggih membuat hoax semakin sulit dibedakan dari kebenaran, bahkan bagi mereka yang berpengalaman sekalipun. Algoritma media sosial justru mempercepat penyebarannya, karena konten yang sensasional cenderung lebih menarik perhatian. Apalagi jika kontennya memancing emosi, seperti kemarahan atau ketakutan, ia akan lebih cepat menyebar. Tanpa sadar, kita sering ikut menyebarkan hoax, hanya karena kita tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu. Hanya karena merasa informasi itu penting dan perlu segera dibagikan, kita lupa untuk berpikir kritis. Berita palsu bukan sekadar salah informasi, ini adalah masalah yang jauh lebih besar. Ini adalah industri yang merusak kepercayaan kita terhadap media dan lembaga-lembaga publik, dan memecah belah masyarakat dengan menyebarkan narasi yang saling bertentangan. Jika kebenaran dan kebohongan sulit dibedakan, kita akan kesulitan membuat keputusan yang tepat. Kita mudah diprovokasi dan dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tersembunyi. Memahami apa itu berita palsu adalah langkah pertama yang krusial untuk melindungi diri dari racun digital yang dapat merusak pikiran dan masyarakat kita. Dampak berita palsu sangat nyata. Kita seringkali meremehkannya, menganggapnya hanya sebagai lelukon atau sekadar informasi yang kurang akurat. Namun, kenyataannya jauh lebih serius dari itu. Konsekuensinya bisa merusak, bahkan mematikan. Informasi yang salah dapat menyesatkan orang dalam mengambil keputusan penting. Ambil contoh hoax kesehatan saat pandemi COVID-19. Informasi yang keliru tentang vaksin dan pengobatan membuat banyak orang menolak vaksin dan pengobatan medis yang seharusnya bisa menyelamatkan mereka. Akibatnya sangat tragis, hingga kehilangan nyawa. Keluarga berduka, dan sistem kesehatan kewalahan. Di ranah sosial politik, hoax memicu konflik yang tidak perlu. Ia memperuncing perpecahan antar kelompok masyarakat, dan pada akhirnya merusak fondasi demokrasi. Fitnah politik dan sentimen sara sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, menimbulkan kebencian yang mendalam, dan polarisasi yang sulit dijembatani. Hoax juga bisa menghancurkan bisnis dalam sekejap, merusak reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Akibatnya, ribuan orang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian mereka. Semua itu bisa bermula dari satu unggahan yang terlihat tidak berbahaya, dari sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Berita palsu dengan mudah melintasi dunia maya tanpa batas, dan menghantam kehidupan nyata dengan dampak yang menghancurkan. Oleh karena itu, ia adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan segala cara. Jangan pernah remehkan kekuatan kabar bohong. Melawan hoax butuh dua hal, logika dan etika. Logika membantu kita berpikir kritis, bertanya, memeriksa sumber, dan mencari bukti sebelum percaya. Etika menuntun kita bertindak benar, memikirkan dampak sebelum membagikan informasi. Keduanya harus berjalan seimbang. Logika tanpa etika bisa menyesatkan, etika tanpa logika bisa naif. Jangan asal percaya, jangan asal sebar. Latih logika untuk membedah kebenaran, gunakan etika untuk memutuskan tindakan. Jadilah warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Inilah kunci bertahan di era banjir informasi. Jadilah detektif informasi, seorang pencari kebenaran di tengah lautan berita yang tak berujung.
Tidak perlu alat canggih seperti yang ada di film, cukup logika yang tajam dan ketenangan pikiran. Karena seringkali, berita yang paling menggemparkan justru yang paling patut dicurigai. Pertama, tarik napas dalam-dalam dan tenangkan emosi sebelum menanggapi berita yang terasa mencurigakan atau provokatif. Emosi yang stabil adalah fondasi dari penilaian yang jernih. Kedua, periksa sumber berita tersebut. Apakah berasal dari situs web yang kredibel, lembaga pers yang terpercaya, ataukah hanya akun anonim yang tidak jelas asal-usulnya? Ketiga, lakukan verifikasi silang. Jangan hanya terpaku pada satu sumber berita saja. Cek informasi tersebut di media-media terpercaya yang memiliki reputasi baik dalam jurnalisme. Jangan hanya percaya pada satu sumber berita saja, karena setiap media mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda. Keempat, perhatikan detail-detail kecil yang seringkali terlewatkan. Periksa tanggal publikasi, kualitas tulisan, tata bahasa, dan ejaan yang digunakan. Kesalahan-kesalahan kecil bisa menjadi indikasi bahwa berita tersebut tidak akurat atau bahkan palsu. Dan jangan ragu untuk menggunakan reverse image search untuk memeriksa keaslian foto atau video yang disertakan dalam berita. Jangan mudah percaya hanya karena berita tersebut dibagikan oleh teman atau keluarga di media sosial. 4 langkah sederhana ini akan melatih kita untuk menjadi seorang verifikator aktif, yang selalu kritis dan waspada terhadap informasi yang kita terima. Bukan hanya sekadar konsumen pasif yang menelan mentah-mentah semua informasi yang disajikan. Berpikir kritis terhadap setiap informasi yang kita terima adalah perlindungan terbaik di era disinformasi ini. Jadikan kebiasaan memeriksa fakta sebagai refleks sehari-hari, sebuah tindakan preventif untuk menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari bahaya informasi yang salah. Bangun kebiasaan baik untuk melawan hoax. Pertama, baca lebih dari sekadar judul, jangan terjebak provokasi. Kedua, skeptis terhadap berita yang terlalu spektakuler atau ekstrem. Ketiga, jangan mudah berbagi, tanyakan dulu kebenaran dan dampaknya. Terapkan prinsip saring sebelum sharing. Keempat, akui jika pernah salah membagikan hoax, klarifikasi dan hapus unggahan. Edukasi orang sekitar dengan diskusi santun, bukan menghakimi. Jari kita punya kekuatan, gunakan untuk kebaikan, bukan menyebar kebohongan. Bersikap kritis dan bertanggung jawab adalah benteng utama. Bersama, kita bisa membangun kekebalan terhadap berita palsu. Melawan hoax adalah tanggung jawab kita bersama. Mari dukung konten positif dan konten yang berkualitas. Bagikan, komentari dengan bijak, dan berikan apresiasi. Gunakan selalu fitur report untuk melaporkan hoax serta ujaran kebencian. Setiap tindakan kecil ini, jika dilakukan oleh banyak orang, akan berdampak besar. Mari bangun budaya verifikasi informasi, tumbuhkan empati, dan ciptakan dialog sehat di dunia maya. Bayangkan indahnya jika semua orang periksa fakta sebelum berbagi. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten setiap hari. Jadikan jari kita sebagai penebar kebaikan, bukan sumber perpecahan. Kita punya pilihan, membiarkan ruang digital dipenuhi hoax, atau menjadikannya tempat pencerahan. Perang melawan hoax adalah maraton, bukan sprint. Butuh komitmen dan kesabaran. Jadilah agen kebenaran, mulai dari lingkungan terkecil. Gunakan logika sebelum emosi, utamakan etika dalam setiap interaksi digital. Edukasi keluarga dan komunitas, mulai diskusi sehat. Setiap orang yang sadar adalah kemenangan kecil untuk perubahan besar. Dunia digital adalah cerminan dunia nyata. Perbaiki satu, perbaiki keduanya. Mari berjuang bersama menjaga kewarasan di tengah banjir informasi.